Sebenarnya kita harus mengetahui itu yang namanya darah berbisnis itu adalah arus kas gitu ya, atau uang kas. Jadi penting dalam berbisnis kamu memegang sejumlah uang kas. Jadi jangan terlalu banyak berfokus pada nilai omset yang tinggi. Jangan terlalu kita membanggakan nilai omset yang tinggi, karena omset tinggi kita nggak tahu berapa profitnya. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk berbagi tentang perbedaan antara pedagang dan entrepreneur tuh ya. Jadi sekali lagi gue hanya mau katakan bahwa banyak materi-materi di konten gue itu berbicara tentang entrepreneur. Gue ngerasa bahwa penting untuk mendorong banyak mahasiswa yang pada akhirnya berprofesi sebagai entrepreneur tuh ya. Gue pernah mengatakan bahwa rumusan yang pernah gue dapatkan bahwa negara dikatakan maju apabila jumlah penduduknya atau masyarakatnya itu minimal berprofesi sebagai entrepreneur sebanyak 2% ya. Kalau Indonesia sendiri setahu gue itu kita masih di 0, sekian sampai 1% dari jumlah penduduk kita berprofesi sebagai entrepreneur. Makanya kita masih belum dikatakan sebagai negara maju tuh, masih berkembang dan berkembang ya. Nah, mudah-mudahan saja kita semuanya turut ambil bagian, termasuk dosen, di mana dosen juga harus mendorong dan juga ikut menjadi seorang entrepreneur tuh, supaya mahasiswanya nanti bisa mencontoh ya. Kalau tetangga kita di Batam, yaitu negara Singapura, mereka sudah jelas tuh, mereka lebih dari 2% dari jumlah penduduknya itu sudah berprofesi sebagai entrepreneur. Makanya negara mereka bisa dikatakan negara maju. Nah, selain itu juga teman-teman, gue mau kenapa materi entrepreneur ini yang gue akan bagikan saat ini, karena gue ngerasa bahwa ada banyak mindset seorang entrepreneur yang penting untuk mahasiswa tahu dan juga terapkan ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan coba berbagi itu, dan ada beberapa poin penting mindset entrepreneur yang membedakan mereka dengan pedagang-pedagang tuh ya teman-teman. Seperti apa detailnya? Namun terlebih dahulu jangan juga lupa untuk berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, ada pun perbedaan pertama antara pedagang dan entrepreneur itu bisa kita lihat atau kita temukan dari cara mereka berpikir. Ya, teman-teman pedagang cenderung berpikir sangat-sangat teknis, ya. Sementara teman-teman entrepreneur berpikir strategis, ya. Ini bisa kita melihat bagaimana kalau mereka punya produk atau jasa tuh, ya. Pedagang cenderung hanya berpikir bagaimana dia punya produk laku terjual, ya. Kalau seandainya sudah dibeli sama orang, besok bagaimana mengisinya lagi dan semoga saja orang membelinya kembali itu, dan itu dilakukan rutin ya, rutin dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama biasanya ya. Kalau gue kembali kepada lingkungan tempat gue berada, Tanjung Pinang, gue menemukan ada beberapa bapak ibu yang dari waktu gue kecil sampai gue kuliah dan bahkan sekarang kerja, setiap kali balik ke Tanjung Pinang mereka masih punya aktivitas yang sama, yaitu adalah misalnya menjual es keliling gitu ya. Nah, ini tipe teman-teman kita yang memang cenderung lebih ke pedagang. Mereka hanya berpikir bagaimana produknya bisa laku terjual. Mereka hanya berpikir bagaimana keseharian mereka supaya dapat untung pada hari ini, dan semoga saja besok juga dapat untung yang sama atau syukur-syukur dapat lebih besar, seperti itu. Nah, beda dengan teman-teman kita yang entrepreneur ini dia cenderung lebih berpikir strategis. Ketika dia punya sebuah produk, dia akan berusaha untuk menjualnya tuh ya. Menjual, setelah itu dia akan berpikir besoknya kalau laku terjual gimana caranya supaya lebih banyak lagi orang yang membeli. Nah, makanya ada dalam entrepreneur istilahnya dia tidak hanya sekedar selling itu hanya ada misalnya untuk di pedagang, menjual sudah laku kayak tadi kita katakan ya. Sementara di entrepreneur tidak hanya selling saja, bagaimana dia juga mempackage, mengemas lebih tepatnya, terus mempromosikan ya. Jadi teman-teman yang misalnya mengenal ilmu marketing ada 7P gitu katanya ya, promotion, packaging gitu ya, people. Nah, itu pricing juga ya, itu mereka sangat-sangat perhatikan. Intinya adalah dia tidak fokus kepada menjual saja, tetapi bagaimana membesarkan usahanya. Makanya sering kita temukan entrepreneur justru dia membesarkan usahanya dengan membuka cabang lagi itu. Ya, setelah dia buka cabang pun dia akan membrandingkan atau menguatkan branding dari produknya ini.
Nah, jadi teman-teman, perbedaan pertama adalah bagaimana cara berpikir nih. Gue berharap memang kita juga punya cara-cara berpikir yang lebih strategis gitu ya, dan menghindari yang namanya sekedar rutinitas ya. Karena bagaimanapun juga entrepreneur sangat terbiasa dengan yang namanya hambatan, dengan yang namanya tantangan ya, untuk menjadi lebih baik, dan mereka selalu berusaha untuk bisa menjawab dan melewati yang namanya hambatan dan tantangan tadi. Nah, jadi perbedaan pertama ini gue lebih melihat bahwa pedagang berpikir sangat-sangat teknis, sementara kalau teman-teman di entrepreneur mereka berpikir lebih ke strategis. Nah, teman-teman, yang kedua ya pastinya kalau gue melihat pedagang ini cenderung dia fokus pada omset. Ada beberapa teman-teman gue itu yang selalu membanggakan bagaimana omset mereka tinggi gitu. Ya, hati-hati karena ada begitu banyak usaha di mana mereka tinggi di omset tapi kecil di profit tuh. Karena apa? Biasanya mereka punya customer atau mereka punya pembeli itu lebih kepada badan-badan pemerintahan. Kita tahu sendiri kalau pemerintahan dia membeli atau mengkonsumsi sebuah barang, bayarnya suka lama gitu ya di belakang, sehingga memang perputaran uangnya jadi susah. Sementara kita harus mengetahui itu yang namanya darah berbisnis itu adalah arus kas gitu ya, atau uang kas. Jadi penting dalam berbisnis kamu memegang sejumlah uang kas. Jadi jangan terlalu banyak berfokus pada nilai omset yang tinggi. Jangan terlalu kita membanggakan nilai omset yang tinggi, karena omset tinggi kita nggak tahu berapa profitnya. Jangan-jangan sangat-sangat tipis ya, seperti barang komoditi gitu ya. Nah, sementara di sisi lain teman-teman entrepreneur ini adalah yang gua sering temukan, mereka fokus pada yang namanya untuk penambahan aset. Setiap kali mereka mendapatkan tadilah omset misalnya, terus mereka akan melihat profitnya seberapa besar. Ternyata kalau tidak cukup besar, mereka akan berusaha tuh di hari berikutnya untuk memperbesar dia punya penjualan atau dia punya keuntungan. Nah, setelah keuntungannya cukup dirasa dan didapat, itu biasanya mereka pasti akan menyisihkan sebagian atau sejumlah duitnya untuk memperbanyak asetnya. Ya, apakah itu dia akan membuka nantinya gedung baru, cabang baru, atau misalnya dia harus membuat franchise ya, dimana nanti franchise-nya akan dibeli orang. Nah, jadi teman-teman entrepreneur ini cenderung dia bagaimana fokus kepada penambahan aset. Ada duit, aset. Pola pikir seperti ini penting teman-teman, karena pada akhirnya dia akan berusaha menjadi peternak duit tuh. Ada duit ya kan, terus nambah asetnya ini nanti menghasilkan atau produktif, bisa menghasilkan duit, dan itu bertambah lagi, terus aja dia punya aset menghasilkan duit. Banyak asetnya bertambah, banyak keuntungan yang dia dapat, dan itu yang dilakukan terus menerus. Jadi memang teman-teman, yang namanya mindset dari entrepreneur, mereka sangat fokus terhadap penambahan aset, di mana aset tersebut bisa produktif lagi untuk mendatangkan banyak keuntungan buat dia. Dengan cara seperti itu, hari-hari berikutnya dia akan bertambah secara aset, dan otomatis dengan bertambahnya aset bertambah juga keuntungan atau pendapatan yang biasa dapat ya dari setiap bisnis yang dia jalankan. Nah, berikutnya teman-teman, yang ketiga, teman-teman pedagang yang gue temukan juga mereka cenderung hidup untuk jangka pendek tuh ya, artinya dia short term gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat fokus kepada bagaimana bisa menghasilkan hasil penjualan tadi untuk beberapa hari saja, untuk beberapa waktu saja gitu ya. Nah, mereka tidak berusaha untuk bagaimana usahanya ini bisa berkelanjutan dalam waktu yang cukup lama. Nah, sementara teman-teman yang entrepreneur ini, gue jadi kembali ingat dengan apa yang dikatakan Jack Ma tuh. Jack Ma pernah mengatakan bahwa gue pingin sekali punya usaha dimana usianya itu bisa mencapai minimal 100 tahun ya. Jadi dengan cara seperti itu dia benar-benar bisa mempertahankan dia punya prestasi dengan mendirikan usahanya, dan yang pastinya juga pikiran bagaimana usahanya ini pastinya semakin besar, semakin banyak mempekerjakan orang. Dengan cara seperti itu juga banyak orang yang berterima kasih kepada bisnis dan cara dia bekerja tuh. Nah, ini menjadi perbedaan di antara keduanya. Bagaimanapun juga teman-teman pedagang ini, sekali lagi seperti di awal kita katakan, mereka fokus untuk bagaimana menjual saja, sell ya. Mereka jual, oke, laku, lanjutkan lagi. Jadi seolah-olah hidup itu hanya sekedar untuk apa yang di display, apa yang dia jual itu yang terlaku gitu ya, that's all gitu loh.
Nah, sementara teman-teman di entrepreneur yang gue melihat bahwa mereka berusaha untuk tidak cukup puas dengan apa yang didapatkan dari hasil penjualannya saat ini. Dia akan berusaha untuk cepat mengembangkan, dia akan terus membuka cabang, ya. Bahkan ada juga yang berpikir untuk membuka usaha lain, bergerak di bidang lain supaya seandainya keadaan tidak menguntungkan, datang bencana, dia bangkrut di satu aset atau dia rugi di salah satu usahanya, usaha lainnya masih tetap hidup tuh. Jadi berpikirnya sangat-sangat apa ya kita bisa bilangnya, dia berpikir untuk banyak hal yang sifatnya mempertahankan dia punya posisi saat ini, dimana posisi itu yang dimaksud adalah menguntungkan buat dia selalu. Nah, kalaupun kita harus sedikit menambahkan kenapa pedagang itu hidup untuk jangka pendek, gue bisa mengatakan bahwa mereka kayak nothing tulus aja ya, bahwa laku tidaknya hari ini ya udah, mereka tidak berusaha untuk bagaimana mengemas jualan mereka ini untuk mendatangkan pembeli-pembeli yang loyal sama mereka, ya. Bagaimana setiap konsumennya tidak sekedar hanya puas aja pada saat membeli produk mereka, tapi juga bisa bercerita ke orang lain sehingga ini bisa mendatangkan banyak pembeli-pembeli yang baru yang juga nantinya loyal terhadap mereka. Nah, entrepreneur sendiri mereka bahkan berusaha itu bagaimana menjaga kualitas. Mereka pasti akan memperbaiki setiap komplain-komplain yang ada yang datang ke mereka dari customer-customer mereka, yang mereka akan pelajari dan terus berupaya bagaimana supaya customernya ini atau pembelinya ini tetap menjadi pembeli yang loyal, tetap menjadi repeater atau orang yang membeli berulang-ulang ke mereka, bahkan membelinya dalam jumlah atau dalam pembelian yang banyak, lebih besar lagi seperti itu ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, mereka akan berusaha untuk membuat si customernya ini bisa bercerita ke teman-temannya. Nah, berikutnya teman-teman, perbedaan antara pedagang sama entrepreneur, gue bisa katakan seperti ini. Kalau teman-teman pedagang ini, kita bisa melihat bahwa mereka selalu mencari bagaimana caranya tuh, bagaimana supaya laku jualannya, ya, bagaimana supaya orang mau membeli dagangannya, ya. Ini berbeda dengan teman-teman entrepreneur yang justru berpikirnya bukan how atau bagaimana, tapi lebih kepada siapa. Nah, mereka pasti berpikir nih, siapa pembeli gua, ya, dengan produk gua yang seperti ini, siapa aja orang-orang yang mau membeli. Nah, mereka akan berusaha mengenali nih si pembeli-pembeli mereka. Jadi misalnya pembeli mereka ternyata adalah anak-anak mahasiswa di kampus, dan dia pasti akan berusaha mencari profilnya lengkap tuh, ya. Entah itu demografi berarti kan dia berpikir oke, ini yang misalnya berada dekat dengan lingkungannya yang mau beli, atau misalnya yang asal dari orang tersebut dari sini gitu ya. Nah, selain itu juga dia berpikir psikografinya juga, misalnya mahasiswa yang akan membeli produk gue ini adalah orang-orang yang suka begadang malam karena ngerjain tugas, ngerjain skripsi gitu ya. Dia berpikir sampai ke sana, ya. Bahkan juga teman-teman, seorang entrepreneur dia akan berusaha tuh untuk mencari detail-detail yang memang tidak dilihat oleh pesaingnya. Nah, contohnya kita bisa melihat tuh bagaimana Google, Instagram, dan TikTok bahkan sekarang ini mereka semakin detail bisa mengklasifikasikan pembeli-pembeli mereka. Jadi mereka akan melihat tuh kayak di TikTok, dia akan melihat bagaimana sih emosi dari si pengguna aplikasinya. Dia akan mengenali tuh, oke, si A ini kayak gini. Makanya tidak aneh kalau teman-teman bisa melihat kok yang tampil di beranda gua TikTok misalnya ciri khasnya yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, itu sebenarnya adalah setapan dari si TikToknya sendiri tuh. Sama kayak misalnya Instagram, sama seperti kayak misalnya YouTube. Kenapa yang muncul iklan itu yang berhubungan dengan kebiasaan kita, ya. Contohnya kalau kita sering buka Traveloka, tiketing gitu ya. Nah, yang muncul juga iklannya selalu setiap kali kita membuka sosial media tersebut, hal-hal yang berhubungan dengan transportasi tadi atau yang kayak tiketing dan Travelokanya ya. Nah, jadi teman-teman, penting untuk mengenali perbedaan antara pedagang dan entrepreneur adalah bagaimana cara mereka mencari pembeli mereka. Biasanya kalau si pedagang lebih melihat bagaimana caranya supaya orang mau membeli. Tapi kalau entrepreneur lebih kepada siapa pembeli kita dan mengenali mereka secara detail, mempelajari mereka punya kebiasaan-kebiasaan. Nah, baik teman-teman, terakhir yang pastinya gue bisa katakan bahwa
pedagang cenderung dia lebih kayak menonjolkan bahwa dia adalah superman-nya tuh. Sementara kalau teman-teman entrepreneur dia lebih mengedepankan bagaimana memiliki super team. Nah, jadi teman-teman penting untuk kita mengetahui bahwa kalau pedagang ini cenderung dia lebih menganggap bahwa dirinya lah yang paling penting, bahwa kalau tanpa ada dia ini tidak akan bisa laku, bahwa dengan tidak ada dianya bahwa usahanya tidak bisa berjalan gitu ya. Jadi sangat-sangat tergantung terhadap dianya tuh. Kayak gue bilang tadi, superman-nya tuh sangat mengandalkan superman. Sementara entrepreneur dia bagaimanapun juga akan berusaha membuat super team ya, karena dia berpikir yang paling penting, pola pikirnya adalah kalau bisa tanpa gua pun usaha ini harus jalan. Jadi dia membangun trust terhadap karyawan-karyawannya, faktor percaya, bagaimana supaya karyawan percaya tanpa dilihat sama gua sekalipun mereka itu benar-benar bekerja karena mereka merasa bahwa membutuhkan pekerjaan ini dan membutuhkan kekompakan dalam tim ini ya. Jadi seorang entrepreneur selalu punya mindset bahwa tanpa dia pun usahanya tuh bisa berjalan tuh, dan dia menganggap setiap keberhasilan dari si usahanya itu karena ada orang-orang di dalamnya, karena ada tim-tim yang sangat-sangat kompak dan sangat-sangat tangguh. Nah, jadi menurut pendapat gue teman-teman, perbedaan ini sangat-sangat penting juga nanti kalau kita berada di karir kita atau misalnya kerja sama orang, untuk membangun tim daripada untuk show off untuk diri kita sendiri. Karena buat gue bagaimanapun juga kita pasti punya kekurangan dan kita punya pasti kelebihan, begitu juga orang lain. Sehingga kalau bisa kelemahan kita ditutupi sama anggota tim yang lain, ini akan sangat bagus. Dan begitu juga untuk kita menutupi kelemahan teman kita. Dengan cara seperti itu kita nggak capek, bahkan lingkungan kerja kita pun jadi membuat kita nyaman karena kita didekatin atau dikelilingin oleh orang-orang yang memang sangat bisa bekerja sama dan bekerja sangat-sangat baik, sehingga menciptakan sebuah lingkungan kerja yang membuat kita lebih nyaman lagi tuh berada di tempat kerja kita. Nah teman-teman, sekiranya itu saja sharing kita untuk hari ini, untuk perbedaan antara pedagang dan pengusaha. Dan gue tetap berharap bahwa banyak mindset entrepreneur yang bisa diserap sama teman-teman, sehingga teman-teman kamu apa saja, skill kamu itu apa saja, dengan punya mindset entrepreneur kamu lebih mudah dan lebih cepat lagi untuk memperkenalkan dan menjual kamu punya skill tadi ya. Semoga bermanfaat sharing ini, dan jangan lupa juga untuk tetap berbagi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke teman-teman, subre. Terima kasih sudah menonton. Thank you very much and God bless you all.